Para kru, The Roman Referee, sedang bersiap syuting di lokasi film dan kota televisi. Laras tiba lebih awal bersama dengan sutradara dan staf. Selain itu, hanya Emma dan beberapa aktor veteran yang sudah berada di sana. Emma segera menyambut Laras dengan candaan, aktris utama datang sepagi ini. Mereka sudah sering berinteraksi dalam grup obrolan pribadi, sehingga suasana akrab di antara mereka terlihat jelas. Laras bercanda, haruskah aku memberimu izin khusus untuk menyentuhku sekarang? Emma tertawa terbahak-bahak, saya tidak berani minta lebih. Jangan sampai nanti kamu menuduhku melakukan pelecehan. Bermimpilah, balas Laras sambil tersenyum. Yang lain sudah datang. Emma menggeleng. Aku belum tahu tentang yang lain, tapi Luna datang tadi malam. Kurasa dia masih tidur di hotel. Baru saja Emma menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara Luna dari dekat, siapa bilang aku sedang tidur? Kamu bisa aku tuntut karena pencemaran nama baik tahu. Emma mengangkat bahu pada Laras dan tersenyum, sepertinya aku akan punya tuntutan hukum setelah syuting film ini selesai. Laras tertawa mendengar gurauan itu. Luna berlari mendekat dan dengan gaya bercanda mengulurkan tangan seakan meminta uang. Emma, menurutku gajimu cukup untuk mengganti kerugianku. Berikan saja nomor rekeningmu, nanti aku tunggu transferannya. Emma hanya bisa tertawa dan menggelengkan kepala merasa terhibur. Kamu memang licik sekali. Mereka bertiga duduk bersama, mengobrol santai sambil menunggu aktor lainnya. Tak lama kemudian, seluruh kru mulai berkumpul dan suasana semakin ramai. Sutradara Vino yang memperhatikan suasana hangat di antara para pemain, merasa senang. Sudah bertahun-tahun aku membuat film, tapi baru kali ini aku melihat semua orang mengobrol dengan semangat di hari pertama syuting. Sepertinya syuting, The Roman Referee, akan berjalan lancar, ujar Vino dengan penuh haru. Para staf setuju, menunjukkan semangat yang sama. Kapan Dava Becker tiba? Tanya asisten Vino. Mungkin baru saja turun dari pesawat. Setidaknya butuh setengah jam baginya untuk tiba di sini, jawab Vino sambil mengarahkan para pemain untuk menunggu di dalam tenda agar tidak kedinginan di luar. Setelah semua berkumpul termasuk Dava, Vino mengatur adegan pertama. Mereka akan memulai syuting dengan simulasi medan perang. Setting hari itu adalah area terbuka yang dipenuhi kam dan tanah berpasir. Para aktor harus melakukan persiapan rias di tenda sederhana. Laras dan Luna duduk bersama saat dirias. Luna berkata sambil tersenyum, aku dengar syuting dengan Tuan Vino bisa sangat menegangkan. Baru datang saja kita sudah dilempar ke medan perang. Seru sekali. Laras tertawa. Benar sekali, aku juga merasakannya saat pertama kali bekerja dengan Tuan Vino 3 tahun lalu. Tapi tenang saja, malam ini dia bilang akan mentraktir kita makan hotpot. Jadi kita harus tahan sampai saat itu. Luna mengangguk penuh semangat. Aku pasti tahan demi hotpot. Percakapan mereka terputus ketika seseorang menepuk bahu Laras. Ternyata Dava dengan senyuman lebar di wajahnya. Kamu baik-baik saja Laras. Sudah siap untuk adegan pertama kita. Laras tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku sudah berlatih sebelumnya. Jangan khawatir. Dava mengangguk. Oke, aku akan ganti kostum dulu. Sampai jumpa di lokasi syuting. Laras melambaikan tangan pada Dava saat dia pergi. Saat berbalik, dia melihat Luna tersenyum misterius. Laras, bolehkah aku bertanya sedikit gosip? Laras tahu apa yang Luna ingin tanyakan jadi dia langsung menjawab, aku dan Dava hanya teman. Kamu sudah lama di industri ini, masa percaya pada berita gosip? Luna mengerutkan kening tak mau kalah. Tapi dia pernah membelamu, bahkan di depan suamimu Pak Wiratama. Laras menghela napas. Situasinya rumit saat itu. Sulit dijelaskan dalam beberapa kalimat. Oke, kalau begitu ceritakan saja dalam 5 atau 6 kalimat. Aku punya ingatan yang baik untuk mendengarkan gosip, gurau Luna. Laras menepuk bahu Luna. Ayo, kembali ke riasmu. Jangan ganggu aku dengan gosip. Setelah para aktor selesai berganti kostum, mereka mengadakan upacara kick-off di area terbuka. Lokasi syuting dibatasi dan tertutup untuk wartawan. Sutradara Vino sangat menjaga kerahasiaan produksi. Laras, Dava, apakah kalian siap untuk adegan pertama? Tanya Vino. Laras dan Dava menjawab serentak, siap. Adegan pertama film ini dimulai dengan Abram karakter yang diperankan Dava, yang tiba-tiba terlempar ke medan perang dan langsung dihadang oleh karakter Priscilla yang diperankan Laras. Priscilla yang tumbuh di medan perang tidak menyukai lelaki lemah seperti Abram. Aku benci orang pengecut sepertimu.
Teriak Priscilla sambil mengayunkan tombaknya ke arah Abram. Dava yang berperan sebagai Abram, menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaannya. Abram berhasil menghindari serangan Priscilla, tapi terjatuh dari kudanya. Dia berguling beberapa kali di tanah, menunjukkan keterkejutannya berada di medan perang yang brutal. Di depan monitor, Vino tersenyum puas. Para aktor veteran yang menonton ikut terkejut. Mereka awalnya meremehkan Laras, mengira dia hanya terpilih karena popularitas atau hubungannya dengan Dava dan Arya. Namun penampilan Laras menunjukkan kemampuan akting yang luar biasa. Dalam setiap gerak-geriknya, Laras berhasil menghidupkan karakter Priscilla dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Tanpa kata-kata, dia mengekspresikan kebenciannya pada Abram yang dianggapnya pengecut. Aktingnya begitu intens, membuat semua orang terkesima. Ini bukan sekadar aktris utama biasa, ujar salah satu aktor veteran. Laras benar-benar seorang bintang yang menjanjikan. Vino menutup layar monitor dengan puas, siap untuk melanjutkan syuting adegan berikutnya. Setelah adegan ini selesai, seluruh aktor dan kru film The Roman Referee sangat terkesan dengan akting Laras. Dibandingkan dengan aktris yang hanya mengandalkan ekspresi mata yang besar untuk menunjukkan kepolosan, akting Laras dengan ekspresi mata yang mendalam benar-benar memukau. Sulit dipercaya bahwa dia belum berakting selama 3 tahun. Bahkan 3 tahun lalu, Laras hanya bermain dalam satu film, sehingga dia tidak memiliki banyak pengalaman. Hal ini membuktikan bahwa kerja keras dan bakat sama-sama penting, dan Laras memiliki keduanya. Pada hari pertama syuting The Roman Referee, kru bekerja hingga pukul 9 malam. Beberapa aktor senior terlihat sangat lelah hingga tidak bisa menghadiri undangan sutradara untuk makan malam hot pot, sehingga hanya sedikit yang ikut. Vino mengangkat gelasnya dan berkata, "Kalian semua sudah bekerja keras hari ini. Mari kita minum bersama untuk merayakan awal yang sukses dari produksi film kita." Awal yang sukses. Semua orang mengangkat gelas mereka, dan bunyi dentingan gelas memenuhi udara di atas panci yang mengepul, menciptakan suasana yang hangat dan meriah. Tidak banyak aktris dalam The Roman Referee, jadi Laras dan Luna duduk bersama secara alami. Luna yang cerewet mulai berbisik di telinga Laras setelah 2 gelas minuman. "Aku tidak menyangka Pak Dava akan ikut makan hot pot dengan kita. Padahal dia tidak tampak sombong, tapi ini benar-benar di luar dugaanku." Sebagai aktor dengan bayaran tinggi, status Dava di industri sudah tidak diragukan lagi. Wajar jika Luna memiliki pemikiran seperti itu. Laras tertawa kecil mengingat saat pertama kali bertemu Dava, dia juga sempat khawatir jika bintang besar seperti dia akan sulit diajak bekerja sama. "Dia orang yang baik," ujar Laras sambil tersenyum kepada Luna. Namun tanpa disadari, Dava mendengar pembicaraan mereka. "Laras, apa yang kalian bisikkan? Boleh aku ikut?" tanya Dava dengan senyuman. James menimpali, "Ya, rahasia apa yang kalian bicarakan? Bagikanlah agar kami juga tahu." Laras dan Luna langsung tersipu karena tertangkap basah. Luna dengan gugup melambaikan tangannya, "Tidak, kami tidak membicarakanmu." Laras tertawa kecil merasa sedikit kesal karena Luna terlalu jujur. Dava menggelengkan kepala sambil tersenyum, "Jadi kalian berbicara buruk tentangku." Luna menyesalinya, merasa malu atas ucapannya yang tidak hati-hati. Laras menepuk punggung Luna untuk menenangkannya. "Dava, jangan salah paham. Kami tadi memujimu kok," kata Laras sambil tersenyum. "Memuji? Memuji apa?" tanya Dava penasaran. "Kami memujimu karena tidak sombong dan sangat baik kepada semua orang," jawab Laras sambil tersenyum. Mendengar pujian itu Dava hanya tersenyum. Semua orang juga setuju dengan pendapat Laras. Sungguh tak terduga bahwa Dava bersedia makan hot pot bersama mereka. Suasana makan malam sangat meriah dan tampak mempererat hubungan antar anggota kru. Setelah keluar dari restoran, Laras menggigil kedinginan. Perbedaan suhu antara dalam dan luar ruangan sangat besar, membuat semua orang gemetar kedinginan. Dava melihat Laras yang kedinginan segera menghampirinya dan melindunginya dari angin dingin. "Kenapa kamu tidak naik mobilku saja untuk pulang?" tawarnya. Laras merasakan sedikit kehangatan saat Dava mendekat. Namun mengingat saran dari Abian, dia mundur selangkah untuk menjaga jarak. Tindakan itu membuat Dava sedikit kecewa. "Tidak perlu Dava, asistenku akan segera datang," jawab Laras dengan sopan. Tak lama kemudian Helen tiba. "Laras, parkirannya ada di sana. Mari kita ke mobil," kata Helen sambil memberikan penghangat tangan dan syal kepada Laras. Laras mengucapkan selamat tinggal kepada Dava dan para kru lainnya sebelum pergi.
Hari kedua syuting The Roman Referee membuat Laras dan Dava menjadi perbincangan hangat di media sosial. Foto-foto mereka yang makan bersama di restoran tersebar luas, menunjukkan mereka berdiri lebih dekat satu sama lain dibandingkan anggota kru lainnya. Ini menimbulkan spekulasi tentang kedekatan di antara mereka. Abian segera menghubungi Laras, "Aku sudah memperingatkanmu, lihat, kalian sudah menjadi trending di hari pertama syuting." "Bu Abian, ini sudah hari kedua," jawab Laras sambil tertawa kecil. "Tapi foto-fotonya dari tadi malam kan? Oh Tuhan, aku mungkin perlu memanggilmu, Bibi, tidak bisakah kau mendengarkanku?" Abian bercanda dengan nada setengah kesal. Laras tersenyum dan menjelaskan, "Tidak ada apa-apa. Dava hanya menanyakan apakah aku ingin pulang bersamanya karena kami menginap di hotel yang sama. Kami cukup akrab, dan dia hanya menunjukkan perhatian. Aku juga menjaga jarak darinya, jadi tidak ada yang perlu dibesar-besarkan." Abian menghela napas, "Baiklah, aku akan berkonsultasi dengan Raka untuk melihat apakah kita perlu mengklarifikasinya." Laras tersenyum, "Bu Abian, terima kasih atas kerja kerasmu." Sementara itu, Arya mulai merasa terganggu dengan rumor kedekatan antara Laras dan Dava. Saat Adi melaporkan perkembangan di media sosial, Arya melihat banyak komentar yang menyebut mereka sebagai pasangan yang serasi. Apa yang mereka maksud dengan dibuat untuk satu sama lain? Apakah orang-orang ini tidak berpikir saat membaca berita? Gerutu Arya dengan marah, melemparkan tabletnya ke meja. Adi mencoba menenangkannya, "Pak Wiratama, menurut saya itu hanya foto biasa. Tidak ada apa-apa di antara mereka. Media memang suka melebih-lebihkan situasi. Tolong jangan terlalu diambil hati." Namun kemarahan Arya tidak mereda. Dia ingat kata-kata Nadia sebelumnya, bahwa kerjasama Laras dengan Dava akan meningkatkan popularitasnya. Secara publik hal ini menguntungkan Laras, tetapi Arya tidak bisa menerima namanya dikaitkan dengan Dava. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Dengan perasaan cemburu yang mendidih, Arya mengambil ponselnya dan menelepon nomor Laras. Saat Arya menelepon, Laras sedang berada di mobil asistennya, dia baru saja tiba di lokasi syuting. Melihat nama Arya muncul di layar ponselnya, dia sempat ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Mengapa kamu menjawab telepon sepagi ini? Apakah kamu bekerja?" Nada suara Arya terdengar muram, jelas tidak senang. Laras segera menyadari bahwa Arya sudah melihat rumor yang beredar secara online. Tanpa ragu Arya mulai menuduh, "Jadi aku tidak boleh meneleponmu lagi. Tahukah kamu bahwa kamu sedang menjadi tren? Laras, mungkin aku seharusnya tidak mengizinkanmu bekerja. Baru hari pertama dan kamu sudah membuat kehebohan. Apa kamu berniat mengkhianatiku?" Laras mendengus kesal, mengingat bagaimana Arya menghabiskan waktu berjam-jam di kamar hotel bersama Nadia tanpa berpikir panjang. "Jadi bagaimana kalau aku mengkhianatimu? Kita berdua bisa sama-sama berselingkuh," jawabnya dingin. Arya terkejut bahkan terdiam sejenak sebelum berbicara lagi dengan nada marah. "Laras, aku mencoba berbicara baik-baik padamu. Jangan membuatku marah. Berbicara baik-baik." Laras mencemooh. "Dari nada suaramu saja sudah jelas kamu tidak mencoba berbicara baik-baik. Aku tidak takut pada ancamanmu. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam pekerjaanku. Aku suamimu. Bukankah aku punya hak untuk mengatur urusanmu? Kalau begitu, aku juga berhak ikut campur dalam urusanmu." Balas Laras tajam. Arya terdiam sesaat lalu menghela napas. "Tentu, kamu boleh saja berpendapat. Aku tidak akan menghentikanmu." Laras terkejut mendengar jawabannya. Biasanya Arya akan lebih keras kepala. Namun sebelum dia bisa merespons, Helen di sampingnya menggigil karena suasana dalam mobil yang begitu tegang. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Arya, dia tahu mereka sedang bertengkar hebat. Di ruang rias, staf kru sedang mencari Laras. "Di mana Laras? Syuting akan segera dimulai," ujar salah satu staf. Dava yang sedang bersiap segera berdiri. "Aku melihat mobilnya di tempat parkir tadi. Aku akan memeriksa ke sana," katanya. Begitu Dava pergi, Luna berbisik pada Liam, kenapa Dava tidak mencoba menghindari kecurigaan. Dia dan Laras menjadi tren di media sosial tadi malam. "Tren?" Liam mengernyit. "Bukankah Laras adalah istri Arya Wiratama?" "Justru itu masalahnya," kata Luna dengan nada khawatir. Orang-orang berbisik bahwa Dava mencoba mencuri istri orang lain. Dava menemukan mobil Laras di tempat parkir. Melihat jendela mobil yang masih tertutup, dia mengetuk kaca dengan lembut. Helen menurunkan jendela dengan mata penuh kecemasan,
namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dava yang sudah mengenakan kostum syutingnya bertanya lembut, "Laras, kenapa kamu masih di sini? Penata rias sudah menunggumu." Saat Arya di ujung telepon mendengar suara Dava, kemarahannya langsung memuncak. "Siapa itu? Apakah itu Dava yang datang menemuimu?" "Laras, aku." Namun sebelum Arya bisa menyelesaikan kata-katanya, Laras langsung menutup telepon. Dia menatap Dava dan berusaha tersenyum. "Maaf, aku segera datang," katanya. Dava mengangguk dengan senyuman lembut. "Baiklah, aku akan menunggumu di dalam," ucapnya sebelum berbalik pergi. Begitu Dava menjauh, Helen segera menutup jendela mobil. Laras menempelkan ponselnya ke telinga, merasa kesal. "Arya, aku harus bekerja. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan sekarang," katanya dengan nada tidak sabar. "Menunda pekerjaanmu." Arya tertawa sinis. "Laras, apakah kamu sudah lupa apa yang aku katakan sebelum kamu pergi? Aku bilang padamu untuk tidak mendekati Dava, dan lihat sekarang." Laras mendengus merasa tidak ada gunanya berdebat lebih lama. "Arya, kamu terus mengancamku, tapi apa lagi yang bisa kamu lakukan selain itu? Pernikahan tanpa kepercayaan tidak akan bertahan lama," jawabnya dingin. "Aku tidak mempercayaimu, aku tidak mempercayai Dava. Tidak bisakah kamu melihat caranya memandangmu?" Laras menghela napas berat. "Arya, itu hanya ada dalam pikiranmu. Kamu terus melihat hal buruk pada orang lain karena kamu sendiri memiliki niat buruk." "Aku serius Laras. Aku tidak akan membiarkan siapapun termasuk Dava mendekatimu. Aku sudah mengenal Dava lebih lama darimu, dan jika dia memang punya perasaan padaku, itu bukan urusanmu." Laras memutuskan panggilan tanpa menunggu tanggapan Arya. Di sisi lain, Arya sangat marah, ia hampir membanting ponselnya. Dengan suara bergetar, dia memikirkan perkataan terakhir Laras. Kali ini dia merasa benar-benar kehilangan kendali.